Sebenarnya kalau saya amati bisa aja si ceweknya itu dia mencoba meningkatkan ibadahnya. Iya, dia mencoba meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia juga dipercepat mendapatkan apa yang sebenarnya bisa terjadi 10 atau 20 tahun besok, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, karena dia mencoba dekat kepada Allah Ta'ala, dimohon agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kayaknya oleh Allah Ta'ala, ya kamu harus ingin tahu kalau kamu ingin keluargamu sakinah mawaddah warahmah, dikasih tahu bahwa ini loh suamimu itu kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Alhamdulillah. Kita kali ini mau bahas mengenai yang lagi hangat nih Bang J, yang baru-baru ini ada banyak di televisi, yang dialami oleh beberapa orang artis sih sebenarnya. Di sosial media juga. Sosial media juga lagi hangat. Kita akan tanya, minta pencerahan sama guru kita supaya hal tersebut itu tidak terjadi pada keluarga kita, seperti itu kan kira-kira. Pak Ustadz kan kita tahu nih ada beberapa hal yang viral tempoh hari Pak Ustadz di media massa ya. Di televisi juga beritanya ada artis yang mengalami musibah lah kira-kira gitu Pak Ustadz, kekerasan dalam rumah tangga, kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau kita lihat dari sisi syariat itu penyebabnya kira-kira apa? Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga untuk kita dan seluruh semua gitu, Pak. Ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masih hangat, yaitu artis memukuli artis, yang dipukuli adalah istrinya itu di smackdown, di grappling MMA yang ada di dalam rumah gitu. Sebenarnya itu ya memalukan, tapi ya namanya anak muda ya begitulah. Saya tidak bilang begitulah itu mendukung, enggak, yang begitulah anak-anak muda rata-rata seperti itu. Jadi kasus KDRT ini itu kan kelihatan dari sejak awal. Jadi saya tidak tahu persis ya, karena si artis itu saya nggak pernah kenal, cuma saya hanya beberapa kali melihat keadaan yang dulu, kemudian pada saat dia luntang-luntung bawain acara di salah satu televisi. Banyak hal sebenarnya. Tidak mungkin sesuatu terjadi itu dari hari itu, tidak mungkin. Sesuatu terjadi itu insya Allah ada sebabnya. Seperti istilahnya turunnya Al-Quran pun ada sebabnya. Jadi kalau turunnya Al-Quran itu ada sebabnya, apalagi persoalan kehidupan sehari-hari pun insya Allah juga ada sebabnya. Kalau saat ini itu ada KDRT, kemudian menurut cerita dari medsos atau TV ada perselingkuhan, di situ memang ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Umpamanya pada saat kalau si wanitanya itu kan dari ajang penyanyi berbakat ya istilahnya, memang dengan suara yang bagus, off airnya ya menurut medsos dan TV itu juga besar, penghasilannya besar, sehingga ya punya tabungan yang cukup, barangkali miliaran atau puluhan miliar lah yang
Nah kalau yang laki-lakinya saya emang nggak tahu dari mana asalnya. Nggak tahu saya, emang nggak tahu. Dulu waktu saya mengamati ya hanya cuma begitu-begitu aja, tampangnya yang ganteng menurut kacamata manusia normal, gayanya ya eksotis menurut kacamata orang yang senang, kan gitu. Kalau saya melihat ya biasa, nggak ada eksotisnya, biasa aja. Nah di titik itulah barangkali ada buah pikir dari yang dijodoh-jodohkan oleh netizen, dijodoh-jodohkan oleh orang-orang dekat, itu akhirnya mulai terpikirlah, khususnya yang laki-laki barangkali ya seuzon dikit, karena ini kan secara psikologis akhirnya bisa aja dia mau, karena bisa aja menjadi batu loncatan, atau dia memang mau nikah beneran, wallahu a'lam ya, nggak tahu. Tapi nah pada saat dia mau, mikirnya itu ya nggak jelek-jelek amat barangkali menurut laki-lakinya, tapi kayaknya ini punya. Nah dia pasti sudah tahu itu punya, karena setiap hari, setiap saat itu dia tampil berdua di TV itu. Di TV itu pasti pernah tanya penghasilanmu berapa. Namanya saya yang laki-laki tanya, ya penghasilan berapa sih sekali manggung? Sebulan berapa kali manggung, kan bisa dihitung. Bisa, ya seperti buaya mau memangsa seseorang, memangsa sesuatu itu kan harus menunggu dengan sabar ya. Betul. Jadi pada saat dia sudah berhitung barangkali aja ya, disitulah dia memutuskan, oke, saya mau, gitu. Bisa aja ya, bisa aja, karena cara berpikir kan nggak ngerti. Betul. Nah dengan kondisi yang seperti itu tidak didasari dengan agama yang dia punyai. Kalaupun dia agama punya, ya sholatnya, ya puasanya, ya baca Qur'annya, tapi kelasnya bagaimana wallahu a'lam, nggak tahu juga sih ya. Tetapi dari agama itu tidak bisa menjadi dasar untuk menaklukkan nafsunya. Karena untuk menaklukkan nafsunya itu tidak hanya cuma dia pandai, punya ilmu yang banyak tentang ilmu agama, tetapi dia harus mengerjakan, dia harus menjalankan dari ilmu yang dia punya tersebut. Kalau digoda dengan laki-laki, digoda dengan wanita, bagaimana ilmu kamu menyelesaikan? Kalau wanita digoda dengan laki-laki, bagaimana menyelesaikan? Kalau digoda dengan harta, bagaimana kamu menyelesaikan? Kalau dapat harta, digoda dengan mendapatkan harta, bagaimana kamu menyelesaikan? Kalau digoda mendapatkan harta yang banyak, bagaimana kamu menyelesaikan? Jadi di situ orang-orang yang tahu agama juga kadang-kadang nggak paham kalau dia itu digoda atau diuji oleh Allah Ta'ala. Apalagi kelasnya yang seperti itu. Wallahu a'lam ya, kelas seperti itu ya tidak tampak bahwa dia itu maunya hijrah, maunya beneran, wallahu a'lam ya. Sehingga pada saat dia menikah itu mulai euforia. Sehingga baru berapa bulan udah pamannya beliin mobil mewah, tapi mobilnya gimana? Walau alam saya nggak tahu gitu loh. Dengan penghasilan seperti itu bisa nggak? Ya kalau dia pengusaha beneran kan harus mikir sebenarnya ya. Dia beli mobil itu mewah itu bisa 4, itu dari mana uangnya ya? Gitu. Itu juga kalau menurut saya nggak masuk akal. Disitulah saya melihat bahwa ini orang hanya mengumbar nafsunya. Dia ingin tenar atau dia ingin sama seperti dulu binomo itu kan begitu juga. Betul. Siapa itu? Indra Kents saat ini sudah dijeruji besi itu kan gitu ya. Jadi dia mencoba untuk begitu memprovokasi orang agar menyukai dia. Ya kali ya sama. Apalagi kehidupan artis yang tidak dibarengi dengan agama yang pas, yang baik, yang benar dan dikerjakan, pasti akan meleset-meleset. Nah di titik itulah mulai dia bermain-main. Mikirnya dia, si pasangannya itu dikibulin bisa. Tapi ya pasangannya juga
Kenapa kok bisa KDRT ini? Ya memang harus banyak difikirkan. Umpamanya sebenarnya pasangan itu dulu sebelum terkenal, walau alam ya biasa-biasa saja. Kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang seperti itu. Bagaimana si wanitanya itu? Apakah dia tetap lembut hati? Dan kalau wanitanya, apakah dengan masih lembut? Bagaimana? Wallahu alam, saya nggak tahu bagaimana dengan keluarganya setelah anaknya diizinkan oleh Allah Ta'ala terkenal itu, bagaimana keluarganya? Apakah dibangga-banggain? Kan nggak tahu nih. Betul. Apakah dibangga-banggain anaknya, terkenalnya, hartanya? Wallahu alam, nggak ngerti sebenarnya. Tapi kalau memang seperti ini ya pasti ada sebabnya. Kemudian pada saat menikah, apakah dibanggain itu menantunya yang memang menurut orang-orang yang matanya itu sering melotot ganteng, ya dibanggain nggak umpamanya. Semuanya akan terjadi semuanya. Kegantengannya, kebaikannya, terkenalnya barangkali. Karena saya dulu berkumpul dengan teman-teman biasa aja juga kadang-kadang ngomong sehari-hari itu bisa kemana-mana. Istilahnya dulu saya itu jual buah-buahan. Kalau udah kumpul dengan teman-teman jual buah itu yang diomongin ya bisa aja kebanggaan dirinya mampu begini dengan dia itu. Iya seperti itu gitu. Jadi ya itu manusia normal ya seperti itu, normal ya, bukan manusia yang agamis ya, normal ya begitu itu. Sehingga kebanggaan itulah yang menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kalau namanya itu dibangga-banggain terus, ya itu bisa menjadikan fasik, bisa aja menjadikan fasik. Nah kalau memang orang tuanya atau keluarganya atau si wanitanya ini sendiri ibadahnya cukup lumayan bagus, biasanya langsung dia jual, Allah langsung beli. Ibadahnya bagus, dia menjual, Allah langsung beli. Dia jual itu dengan jelasnya gimana? Jelasnya itu mamanya dia banggain, mamanya menantunya, padahal dia agamanya cukup bagus. Itu nggak boleh dalam Islam. Itu fasik, itu membangga-banggakan, tidak boleh. Kemudian diuji dengan harta dari ini, bagaimana dia cerita, itu sebenarnya sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya, saya pernah beberapa waktu yang lalu Ustaz menjelaskan jika seorang anak gadis nih, anak wanita mempunyai perilaku kurang baik terhadap orang tua, terutama ayahnya, dia akan agak jauh jodohnya Ustaz. Sekalipun dapat jodoh, nanti akan diuji suaminya itu akan keras. Iya. Apakah hal ini seperti itu kejadian? Bisa. Jadi bisa aja dulu dia itu sebelum ada KDRT ya sebenarnya dia keras juga dengan orang tuanya. Barangkali ya, karena memang itu betul. Kalau saya meneliti kebanyakan seperti itu. Jadi bisa aja jodohnya dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dapat, biasanya nanti dia mendapatkan sama seperti dia lakukan kepada orang tuanya. Jadi itu cara Allah Ta'ala membalas. Karena apa? Diperlihatkanlah dosanya. Ini loh dosamu dulu sama orang tuamu. Ini loh kalau kamu sering bangga-banggain itu ini sebenarnya. Nah itu kebanyakan nggak paham yang seperti itu. Jadi kalau dia kejadian sekarang ini, ya dia tahunya sekarang ini saya yang terdolimi. Gitu. Jadi tidak pernah melihat dulunya. Padahal semua itu tetap ada. Seorang kena musibah atau kelompok orang kena musibah itu tetap sudah tercatat pada Lauful Mahfud karena perilaku mereka masing-masing. Jadi sudah tercatat sehingga nanti akhirnya Allah menurunkan musibah kepada orang tersebut. Jadi musibah itu tidak datang dengan tiba-tiba. Jadi sudah tercatat. Makanya kenapa Allah menyuruh kita orang muslim itu disuruh berbuat baik. Kalau diberi rezeki bersyukur. Jangan membanggakan rizki kalau rizki itu dari kita yang kerja, nggak boleh. Itu namanya syirik khufi, syirik yang tertutup ya, atau syirik yang syirik yang tidak tampak istilahnya. Jadi tetap semua ini adalah dari Allah. Nah orang-orang muslim itu kebanyakan lupa. Nah inilah yang harus kita perbaiki. Jangan kita seperti itu. Membanggakan menantu ya jangan, membanggakan anak yang pandai pun jangan. Pandaian anak itu tetap
titipan dari Allah Ta'ala untuk menguji kita orang tuanya. Apakah kita bangga dengan anak, kalau ini anak kita, atau kita bangga dengan anak, kalau anak itu kita leskan. Itu tergantung macam-macam jawaban dari mulut. Dan jenis jawaban mulut ini nanti yang dicatat oleh malaikat raqib atau atid. Kalau kita tahu anak kita itu diizinkan pandai oleh Allah Ta'ala, ya tahu ini ujian untuk saya, agar saya tidak membanggakan anak saya yang pandai. Kalau anak kita yang kurang pandai, ya kita tahu ini ujian dari Allah Ta'ala untuk saya, agar saya tidak merendahkan anak saya yang kurang pandai. Itu harus tahu sejak awal. Nah, banyak sekali orang-orang muslim itu tidak paham, sehingga anak yang pandai diangkat-angkat, anak yang tidak pandai disingkirin. Nah, itulah munculnya. Jadi KDRT itu seperti itu, insya Allah salah satu atau salah duanya. Bagi yang laki-laki banyak yang dipikirin. Dia mulai main-main, dia tahu kalau wanitanya itu nurut sama dia, wah ini otaknya kemana-mana udah. Akhirnya dia hanya melampiaskan nafsu yang ada dalam otak dan hatinya. Nafsu yang tidak baik itu diperlihatkan melalui, yaitu tadi, kemesraan yang setiap harinya, bangun tidur seperti itu. Begitulah konsumsi publik, yang publik itu hanya melihat ganteng dan cantiknya, tapi publik juga tidak tahu bahwa itulah permainan kamera, permainan prank. Itulah prank. Dia hanya menampilkan kelihatan baiknya. Sama orang itu hidup di dunia itu, yang ditampakkan itu biasanya hanya kelihatan baik. Saya nggak bilang baiknya, kelihatan baik, karena yang buruknya dia dicoba untuk ditutup-tutupi. Kalau seperti tadi KDRT, ya seperti itu. Akhirnya lapor ke polisi. Akhirnya ditunggu aja nanti. Seperti itu. Cuma setiap hari memang kita sebagai orang tua harus menjadi pagar agar anak kita itu jangan meleng dari jalur syariah, akidah, akhlak, seperti itu. Jangan meleng. Nah, itu tugas kita di situ. Sehingga anak kita itu belajar patuh dengan nasihat orang tuanya, belajar lurus di jalan Allah dengan nasihat orang tua yang tidak membentak-bentak sehingga anak itu nggak jengkel. Seperti itu. Kalau bentak-bentak terus ya anak-anak ya jengkel. Nah, kenapa jengkel? Akhirnya anak itu menjadi durhaka di hadapan Allah. Nah, yang menjadikan anak durhaka siapa? Ya orang tuanya sendiri, karena sering membentak-bentak ayahnya, membentak-bentak anaknya. Sebenarnya itu nanti di akhirat sama. Jangan ngomong si anak itu mamanya ayahnya sudah masuk surga, terus anaknya di neraka, dibilang loh ayah saya nggak pernah kasih pelajaran. Oh, bukan cerita seperti itu. Sejak awal itu dihisab, Allah itu sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, mana yang lillahi ta'ala, Allah itu sangat tahu. Jadi tidak ada seseorang sudah masuk surga itu tiba-tiba digeret masuk neraka. Itu namanya merendahkan Allah. Dengan hisabnya itu merendahkan Allah. Gak boleh seperti itu. Cerita yang seperti itu jangan. Pada kejadian KDRT tentunya yang tadi Ustadz bilang itu adalah akumulasi ataupun dari kejadian-kejadian kecil akhirnya membuat KDRT. Nah, kecil-kecil atau masalah kecil baik yang si istri berkata menyakitkan si suami, diem tapi marah. Begitupun sebaliknya, si suami ngomong menyakitkan, istrinya diem merasa jengkel, ataupun kedua-duanya saling menyakiti dengan marah masih dua-duanya. Nah, tentunya sebelum kejadian KDRT ini, sebaiknya pasangan ini alangkah baiknya harus mempunyai solusi masing-masing, baik bersama-sama maupun masing-masing mencari orang yang dianggap bisa memberikan jalan keluar gitu, Ustaz. Bisa, makanya dalam Al-Quran diceritakan kalau ada perselisihan di dalam keluarga harus ada hakam, penengah, orang bijak yang ada di tengah yang memberikan solusi sebenarnya. Nah, solusi-solusi itu kan sebenarnya sudah diceritakan. Kalau ada masalah itu bagaimana, dalam Quran ceritakan
Wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Suami istri pun harus musyawarah. Apapun bentuknya itu harus musyawarah. Kalau si istri maunya diperhatikan terus, diladeni terus, itu bukan musyawarah, itu perintah. Kalau si suami juga sama, itu sama, itu perintah, karena adalah hal yang bisa dikerjakan suami dan istri. Hak dan kewajiban masing-masing itu kan ada. Nah, itu juga sama, itu dinilai oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika kalau mamanya si suaminya yang merasa menang, terus suatu ketika ketahuan mamanya kayak yang KDRT itu selingkuh mamanya lah, karena dia biasanya menang di atas angin, ketahuan selingkuh, mau gimana coba? Malah marah jadi itu biasanya. Oh, ini jawaban yang benar gitu, malah marah, ketahuan, dan dia biasa di atas angin, marah dia. Jadi benar ya kan? Iya, kalau orang itu sudah merasa di atas angin, biasanya dia itu mau menang sendiri. Sehingga pada saat dia ketahuan, marah dia pasti. Nah, marah itu tergantung agamanya, itu yang mengukur. Bagi yang tahu agama, dia akan diem marahnya. Tapi diem itu juga marah, sama aja salah sebenarnya. Kan harus ada rembukan, harus ada musyawarah antara suami istri. Terus kan otomatis karena yang selingkuh itu yang laki umpamanya, kan dia tanya, lah kan kamu yang selingkuh, kenapa? Apa yang saya kurang, kan begitu. Nah, dia mau jawab apa yang lakinya itu gitu loh. Intinya adalah janganlah seperti itu, jangan menggiring nafsu itu untuk mengarah ke arah sana. Jadi harus ada ketegasan untuk bilang tidak mau, ada ketegasan bilang enggak, saya tidak mau, ada ketegasan bahwa saya punya istri, ada ketegasan bahwa saya punya suami. Itu karena apa? Banyak video-video itu yang menampilkan hanya selingkuh. Carilah kajian yang untuk membentuk iman kuat kepada Allah Ta'ala. Carilah kajian bagaimana caranya tidak selingkuh, ya seperti itu. Sayangi orang tua, sayangi orang tua, sayangi orang tua. Belajar nurut, nasihat orang tua didengeri. Belajar nurut, nasihat orang tua didengeri. Ya itu, kemudian mencari rezeki yang halal, yang thayyib, mudah-mudahan berkah, kan seperti itu. Nah dari sanalah insya Allah harus difahami. Tidak ada KDRT kalau dia akan keluar dari garis ayat-ayat Allah, pasti nggak mungkin tidak. Walaupun satu itu didolimi ya, tetapi ya semua pasti yang terjadi ini insya Allah pasti keluar dari ayat Allah. Entah itu laki-lakinya, entah itu perempuannya. Seperti itu Pak Ustadz. Kalau orang yang sering menikmati euforia, kesenangan yang berlebihan itu, apakah memang kecenderungannya nanti akan berbuat salah dan dosa atau mendapat ujian yang akhirnya membuat dia jadi terpuruk seperti itu? Iya, sama. Jadi orang yang terlalu senang berlebihan, itu akan menjadikan hatinya itu berkarat atau hatinya itu kaku, tertutup istilahnya, atau keras, sehingga dia hatinya itu melihat orang yang butuh bantuan udah nggak bisa. Dia inginnya itu aku dan aku terus menerus. Dan pada saat aku itu aku harus seneng. Seperti itu. Nah orang-orang ini memang nggak bisa kita dakwahi kayak apa ya, melempem di telinganya itu nggak bisa. Jadi hanya orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang benar-benar ingin masuk surga beneran lah yang mencari. Dia tidak akan mencoba seneng yang berlebihan. Senengnya kalau dikasih rezeki, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki ini berkah. Dan setiap hari dia bersyukur tentang rezeki yang dia dapatkan bulan kemarin, dia pakai 5 bulan nggak habis-habis. Amin gitu loh. Amin. Ya. Maksudnya kan jelas ini. Rezeki yang dia dapat bulan kemarin sampai 5 bulan nggak habis-habis. Maksudnya apa? Rezekinya banyak. Kan dipakai. Gimana sih Ci? Banyakin. Iya. Alhamdulillah. Amin. Harusnya gitu. Jadi seperti itu dia syukurin terus dari Allah. Nah, rezeki yang bulan sekarang bisa ditabung, rezeki yang bulan bisa ditabung. Itu boleh seneng karena ini Allah memberikan rezeki kepada kita. Disyukurin aja. Kalau mau
menikmati rezeki boleh, tapi nggak usah berlebih, biasa saja. Selama itu punya, selama itu tidak bangga, bukan tidak terlalu ya, tidak bangga dengan rezeki, tidak bangga dengan pekerjaan yang dia kerjakan, insya Allah aman-aman aja. Boleh umpamanya rezekinya besar tapi minumnya kopinya kapal api umpamanya, ya boleh silakan, walaupun murah meriah tapi kan enak. Pak Ustadz, tadi Bang J kan bilang terjadinya KDRT seperti tadi itu Bang J, itu kan karena akumulasi kesalahan. Kalau kita melihat ini kan umur masih relatif muda ya Pak Ustadz, hampir 23, 24 sekitar itu. Kok begitu cepatnya itu terjadi? Apakah memang akumulasi ini tergantung apa sebenarnya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau saya amati bisa aja si ceweknya itu dia mencoba meningkatkan ibadahnya. Iya, dia mencoba meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia juga dipercepat mendapatkan apa yang sebenarnya bisa terjadi 10 atau 20 tahun besok, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, karena dia mencoba dekat kepada Allah Ta'ala, dimohon agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kayaknya oleh Allah Ta'ala, ya kamu harus ingin tahu kalau kamu ingin keluargamu sakinah mawaddah warahmah, dikasih tahu bahwa ini loh suamimu itu kayak begini. Bagaimana solusinya? Dari doa sakinah mawaddah warahmah itu dikasih sama Allah Ta'ala. Berarti mesti disyukuri juga kejadian ini kalau paham gitu, walaupun semua kejadian harus disyukuri, cuma harus masuk rumah sakit. Ya, itu kan tidak mengenakan itu Pak. Iya, nggak apa-apa ya, karena memang semua hal itu enak tidak mengenakan itu kan di mata takdir manusia, dari Allah Ta'ala. Iya, hanya cuma di mata kita itu yang nggak enak. Ya gitu. Sama sebenarnya kalau orang dikasih rezeki besar itu jadi nggak enak. Kenapa? Kalau dia nggak ngasih sedekah pada orang lain malah nggak enak. Jadi kalau dikasih besar itu kayak siapa ya, saya mau ngasih siapa? Nah ini orang ini malah bagus nih, ngasih aja, nggak ngomong, ngasih aja. Dia kemana, pesantren ini, yatim piatu ini, ke keluarga ini yang terus, ke ustadz yang dia butuh ini. Dia punya gairah atau semangat untuk berbuat seperti itu yang ya tidak perlu masuk YouTube dengan setiap saat, kan nggak perlu. Bagaimana caranya untuk bisa tetap kuat untuk berbuat baik di jalan Allah itu sebenarnya? Ya belajar aplikasi dekat dengan orang-orang yang benar-benar berusaha untuk dekat kepada Allah Ta'ala dan tidak menjadikan selalu mengejek kepada saudara-saudaranya yang kurang atau salah atau belum mampu, nggak perlu. Ya, dan itu tidak ada batasan waktu ya Pak? Tidak ada batasan waktu, dan itu belajar terus menerus. Insya Allah. Oh gitu, kan kita udah pensiun maksudnya gitu Pak Haji. Maksudnya keterbatasan mau ngasih siapa lagi gitu? Bukan, masih ada enggak gitu loh. Sedikit lagi, apakah memang keputusan akhir itu memang harus berpisah begitu kalau terjadi? Kalau nggak ngerti ya saya ya, karena itu kan masing-masing aja. Kalau memang mau berpisah silahkan, enggak ya silahkan. Kenapa saya jawab gitu? Saya kan bukan keluarganya. Saya nggak tahu apa mereka pikirkan. Dan pada saat dia itu mau tidak berpisah ya nggak tahu. Tapi dari pergerakan itu biasanya kalau nggak berpisah ya tetap aja nanti dihajar. Berulang lagi seperti itu. Iyalah, karena bisa aja si lakinya malah nggak taunya kamu juga butuh aku. Iya benar. Bukan karena berarti perkawinanku ini diselamatkan Allah. Nggak, jarang laki-laki yang seperti itu, jarang sekali. Sangat jarang, kecuali pensiun biasanya. Baru Allahnya itu kelihatan sekali. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Amin. Dan kita juga senantiasa belajar dekat kepada Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik ya Bang Deo. Nah sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi penjelasan atau pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan video kali ini banyak memberikan manfaat buat kita semua agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.